Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi, saya dari kelompok 8 dan bersama anggota kelompok saya yaitu ada Rika Amelia, Selawati Prawono, ada Sari, dan yang terakhir ada Taskia Amani Azhara. Oke, kali ini kelompok saya akan membawakan tentang pelayanan dasar dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Amelia dengan NPM 2020215073. Saya akan membacakan pengertian konseling. Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu berdiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pelayanan konseling merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Layanan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok, atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta. Selanjutnya, fungsi layanan konseling. Pertama, pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Kedua, pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang menghambat perkembangan dirinya. Ketiga, pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Keempat, pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Kelima, advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selawati Prawono, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan layanan konseling. Untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal, sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif. Selanjutnya, contoh layanan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya. Melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Yang kedua, himpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. Yang ketiga, konferensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik yang bersifat terbatas dan tertutup. Yang keempat, kunjungan rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua atau keluarganya. Yang kelima, tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar dan karir atau jabatan. Yang keenam, alih tangan kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah salah satu komponen program
pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif yang saat ini dikembangkan di Indonesia. Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Di Amerika Serikat sendiri, istilah pelayanan dasar ini lebih populer dengan sebutan kurikulum bimbingan atau guidance curriculum, tidak jauh berbeda dengan pelayanan dasar. Kurikulum bimbingan ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu dalam diri siswa yang tepat dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Fungsi pelayanan dasar memiliki kesadaran pemahaman tentang diri dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan agama, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab dan seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dan lingkungannya, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Menezara. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan teman saya Sari. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan layanan dasar. Tujuan pelayanan dasar ini bertujuan untuk membantu semua konseli agar dapat memperoleh perkembangan yang normal, serta memiliki mental yang sehat, dan juga dapat memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Atau dengan kata lain, dapat membantu konseli untuk mencapai semua tugas-tugas perkembangannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh layanan dasar. Nah, contoh layanan dasar ini terdapat 4 layanan. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi ini adalah layanan yang membantu peserta didik untuk memahami atau mengenal keadaan dan situasi yang ada di sekolah mereka yang baru dimasukinya, dan agar peserta didik lebih familiar dengan sekolah sendiri dan perlu mengetahui lebih jauh tentang fasilitas atau program-program yang ada di sekolahnya. Dan yang kedua ada layanan mediasi. Mediasi ini berasal dari kata media yang artinya perantara atau penghubung. Nah, layanan ini dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami ketidakharmonisan atau tidak cocok. Dan yang ketiga ialah layanan informasi. Nah, layanan informasi ini adalah layanan berupa pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah dan untuk menentukan atau mengarahkan tujuan hidup. Serta yang keempat, terakhir, itu layanan bimbingan penyuluhan. Nah, layanan penyuluhan ini merupakan suatu aktivitas wawancara yang dilakukan oleh seseorang ahli kepada individu. Ini biasanya dia membicarakan atau memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan memberikan bantuan kepada mereka sehingga pada akhirnya masalah mereka dapat teratasi dan dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan hidup. Baik, sekian materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulan atas materi pelayanan dasar dan konseling ialah kita sebagai seorang guru yang kreatif harus
memahami karakter para siswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan memahami karakteristik para siswa ini dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lancar. Nah, namun tidak hanya kita harus memahami karakteristik, kita juga harus sebagai seorang guru dapat meningkatkan motivasi seorang murid untuk jadi lebih rajin, lebih giat belajar dalam proses pembelajaran ini. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.